Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi thayyibun wa ashabihi gurril mayamin afdhalus salati wa atammu taslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbana wa aslih lana Alhamdulillah semuanya sehat walafiat ya. Semoga senantiasa diberi keistiqomahan dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, keimanan dan ketakwaan, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih meluangkan waktu untuk sama-sama menuntut ilmu, belajar salah satu ilmu yang sangat agung di dalam agama Islam, yaitu orang-orang diberi kesempatan untuk belajar ilmu ini. Maka bersyukurlah panjenengan semua diberi kesempatan waktu luang untuk bisa mempelajari salah satu ilmu yang sangat agung ini. Maka kita berdoa senantiasa semoga Allah terus memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan taslim semoga tetap tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti biasanya kita lanjutkan pengajian rutin membahas kitab At-Tauhid yang ditulis oleh siapa? Siapa pengarang buku yang kita pelajari ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang ke-9, yaitu mereka yang mengharapkan keberkahan kepada pohon, batu dan sejenisnya, alias tabarruk. Masih ingat nggih? Pembahasan pertemuan sebelumnya tentang tabarruk, ngalap apa? Ngalap berkah. Pada kesempatan sekarang ini atau pada hari ini kita akan mempelajari bab yang ke-10. Bab yang ke-10, kalau di sini tertulis menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Kalau versi Arabnya yaitu bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab ma jaa untuk selain Allah. Kita ulangi. Bab tentang apa-apa yang datang dalam masalah menyembelih untuk. Kenapa kita katakan membahas bab ini, atau kenapa kita membahas judul yang diberikan oleh beliau di sini? Karena tadi kita singgung ada makna yang tersirat. Apa itu? Bab apa-apa yang datang. Apa yang dimaksud dengan apa-apa yang datang? Yaitu apa-apa yang datang dari Al-Quran dan hadis. Sampai sini ada gambaran nggak nih? Sudah ada gambaran belum? Kita ulangi lagi ya. Kalau versi Arabnya bab majaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang apa-apa yang datang dalam masalah menyembelih selain Allah. Sampai sini ada gambaran? Jadi judul aslinya itu. Sementara terjemahannya ini sangat jauh dari judul aslinya. Kenapa kita singgung ini? Karena terjemahan di bab ini ternyata jauh dari makna judul aslinya. Judul aslinya tadi apa? Apa-apa yang datang dalam masalah menyembelih untuk selain Allah. Apa-apa yang datang, maksudnya datang dari apa? Atau datang dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Ayat-ayat, hadis-hadis yang menerangkan tentang menyembelih untuk selain Allah. Nah, itu judul asli bab ini. Tapi kalau menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah, ini
jauh dari judul asli yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi memang kadang seperti itu. Pentingnya kita mengetahui judul aslinya, kita mengetahui tulisan Arabnya, itu supaya kita bisa ada penyeimbang. Jangan sampai kalau kita berpatokan dengan sebuah terjemahan, ternyata terjemahannya jauh dari makna sebenarnya, sehingga bisa jadi salah paham. Baik, dari judulnya insya Allah sudah ada gambaran ini ya. Jadi ayat-ayat, hadis-hadis yang menerangkan tentang apa-apa yang berkaitan dengan masalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menyembelih itu ibadah atau bukan? Ibadah ya. Bahkan menyembelih itu ibadah yang sangat utama. Ibadah apa itu? Ibadah harta. Ibadah itu ada namanya ibadah jasmani atau ibadah badaniyah, ibadah anggota badan. Ada ibadah maliyah, ibadah harta. Ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Jadi ada berapa ibadah? 3. Ibadah badaniyah, ibadah maliyah, sama ibadah qalbiyah. Baik. Ibadah badaniyah berarti ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan gerakan anggota badan. Seperti sholat. Sholat itu termasuk ibadah badaniyah. Kenapa? Dia ada kaitannya dengan gerakan-gerakan anggota badan. Ya Pak ya, sholat itu butuh gerakan anggota badan atau tidak? Butuh. Mau takbir, angkat tangan, mau ruku, angkat tangan, mau sujud, ya kita bergerak. Bahkan bisa dibilang sholat itu mirip orang yang sedang olahraga. Iya. Dan memang punya dampak terhadap kesehatan, ya Pak ya, karena ada gerakan. Ibadah badaniyah contohnya seperti apa lagi? Seperti haji dan umroh. Orang yang pergi haji, orang yang pergi umroh butuh fisik yang kuat. Bahkan termasuk syarat supaya bisa haji, syarat supaya bisa berangkat umroh, syaratnya fisiknya harus kuat. Di samping hartanya harus kuat, fisiknya juga harus kuat. Fisiknya kuat, hartanya pun kuat ya. Ini syarat orang yang mau berangkat haji. Kemudian ibadah apa lagi? Maliyah. Ibadah maliyah, ibadah harta. Baik. Ibadah harta contohnya apa? Zakat. Apalagi? Sedekah. Infak sama ya. Sedekah, infak sama. Apa? Wakaf. Masya Allah. Apalagi? Kurban termasuk ibadah badannya. Bahkan ibadah kurban ini, ibadah menyembelih ini ibadah harta yang paling utama. Tadi kita sebutkan ibadah harta itu ada banyak. Ada zakat, ada akikah, ada hibah, ada sedekah, ada infak. Ini ibadah harta. Dan yang paling agung dari ibadah harta itu adalah berkurban, menyembelih hewan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita semua sepakat, berarti berkurban ini adalah ibadah dan termasuk ibadah yang paling agung. Ketika ibadah ini yang paling agung seharusnya diberikan kepada Allah saja, tiba-tiba ditujukan kepada selain Allah, maka itulah jatuh dalam perkara syirik dan termasuk dosa yang sangat besar. Seperti seorang yang sholat untuk Allah, lalu ada orang yang sholat untuk selain Allah, maka dia jatuh dalam perkara kesyirikan. Begitupun orang yang menyembelih untuk selain Allah, dia juga jatuh dalam kesyirikan. Makanya ini yang disinggung oleh beliau di sini, menyembelih untuk selain Allah. Baik, perlu kita pelajari terlebih dahulu menyembelih atau dalam bahasa Arab ad-dzabh
itu maknanya apa? Menyembelih itu apa? Nah, iraqatud dam. Iraqatud dam. Yang dinamakan menyembelih itu adalah mengalirkan darah. Menyembelih ini ada yang secara syar'i sesuai dengan syariat, ada yang tidak sesuai syariat. Kalau sesuai syariat ada tuntunannya di dalam tata cara penyembelihan. Kalau yang tidak sesuai syariat, asalkan dia menyembelih, asalkan dia mengalirkan darah, itu juga dinamakan adzabh atau menyembelih. Nah, dan menyembelih juga maknanya yaitu tidak hanya berarti darahnya keluar. Seandainya ada orang yang mempersembahkan hewan dan dia tidak mengalirkan darah hewan ini, contohnya dia mungkin mencekik hewan ini dan tujuannya dipersembahkan untuk berhala. Ini juga termasuk pembahasan bab ini. Memang darahnya tidak mengalir, tapi hewannya memang diperuntukkan berhala. Ini juga masuk pembahasan menyembelih untuk selain Allah. Dan nanti akan kita bahas ada satu hadis yang menerangkan tentang ada orang yang menyembelih seekor lalat. Kita tahu lalat itu punya darah atau tidak? Lalat itu ada darahnya atau tidak? Hah? Kalau nyamuk ada, Pak? Kalau nyamuk banyak darahnya ya. Itu pun nyamuk darahnya kena dia hisap dari darah orang ya. Tapi kalau nyamuknya sendiri tidak punya darah. Begitupun lalat. Lalat itu juga tidak punya darah. Ada beberapa hewan yang tidak punya darah mengalir. Baik. Meskipun hewan-hewan ini darahnya tidak sampai keluar, kalau dipersembahkan untuk Allah tetap dinamakan menyembelih untuk selain Allah. Karena ada sebagian orang yang mempersembahkan hewan dengan cara dicekik. Mungkin anak pernah cerita ya, kalau di daerah kami itu kebanyakan orang untuk mencari kesembuhan datang ke dukun, dan dukunnya menyuruh membawa ayam hitam. Nanti ayamnya itu dicekik oleh sang dukun itu sampai mati. Bahkan kadang pernah terjadi juga ketika ayamnya dicekik, dukunnya dicakar oleh ayam. Darahnya, dukunnya wajahnya darah semua karena dicakar oleh ayam itu. Ketika dicekik itu kan ayam, apalagi ayamnya besar. Ayam jago yang besar itu dicekik ayamnya berontak, lalu mencakar wajah si dukun tersebut. Nah, itu tetap dinamakan menyembelih untuk selain Allah. Baik. Berikutnya kita mengambil atau membahas terlebih dahulu macam-macam penyembelihan. Karena penyembelihan itu tidak cuma satu macam, tapi bermacam-macam. Sekurang-kurangnya kita sebutkan ada 2 macam penyembelihan. Ada berapa macam? 2 macam. Baik. Yang pertama, penyembelihan untuk Allah. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, penyembelihan untuk selain Allah. Penyembelihan untuk selain Allah. Kita ulangi. Masih ingat ya? Yang pertama tadi apa? Penyembelihan untuk Allah. Yang kedua, penyembelihan untuk selain Allah. Baik. Kita bahas dulu yang pertama, penyembelihan untuk Allah. Contohnya seperti yang pertama kita sebutkan tadi, kurban. Berkurban itu adalah penyembelihan untuk Allah. Dan waktu pelaksanaannya juga ditentukan di dalam syariat. Kapan? Ketika Idul Fitri atau ketika Idul Adha? Ketika Idul Adha. Tanggalnya pun itu ditentukan, yaitu tanggal berapa? 30 atau 31 Dzulhijjah? Nah,
tanggal 10, 11, 12, 13. Ketika Idul Adha yaitu tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik. Baik. Nah, waktu tersebut adalah waktu untuk penyembelihan kurban, dan ini kurban lillahi ta'ala. Kurban adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain selain kurban, akikah, yaitu menyembelih hewan ketika kelahiran anak, apakah laki-laki maupun perempuan. Anak laki-laki 3 atau 4 ekor kambing, 2 ekor kambing. Anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, menyembelih akikah dengan niat untuk mengakikahi seorang anak, ini juga penyembelihan untuk Allah. Contoh yang lain, menyambut tamu untuk Allah. Nazar, karena dia bernazar, ya Allah, saya bernazar nanti pada bulan Ramadan saya akan menyembelih kambing, atau saya akan menyembelih ayam dan saya akan sedekahkan. Nazar ini hukumnya wajib, dan ini penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau dia bernazar, seandainya hewan ternak saya ini, usaha ternak saya ini berhasil, saya akan menyembelih 10 ekor kambing dan saya sedekahkan. Maka nadarnya ini wajib dan dia dihitung menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3. Yang keempat, menyembelih untuk Allah, contohnya yang lain. Masih ada atau enggak? Sudah? Mentok. Bapak Ibu pernah melakukan ibadah haji? Iya. Apa namanya? Bayar dam. Kalau dam itu untuk pelanggaran. Bagi orang yang melanggar kewajiban-kewajiban di dalam ibadah haji atau ibadah umroh, maka atau melanggar ihram, mereka akan terkena denda. Dendanya apa? Menyembelih 1 ekor kambing. Nah, penyembelihan ini adalah penyembelihan untuk Allah. Selain dam berkaitan dengan ibadah haji, apa contohnya? Yang berkaitan dengan ibadah haji. Apa? Mungkin yang dulu pernah ibadah haji, rata-rata orang Indonesia hajinya itu adalah haji tamattu. Haji tamattu. Haji tamattu itu apa? Umroh dulu dilanjutkan dengan ibadah haji. Orang Indonesia biasanya setengah bulan sebelum musim haji dia sudah berangkat. Begitu sampai di Mekah dia umroh. Selesai umroh, tahallul, pakai pakaian biasa, selesai tunggu ibadah haji. Nah, orang yang melakukan ini dinamakan dia hajinya haji tamattu. Dia menggabungkan antara umroh dengan haji. Syaratnya kalau orang melakukan ibadah ini wajib menyembelih 1 ekor kambing. Yang penyembelihan ini dinamakan al-hadiyu. Apa? Al-hadiyu. Nah, penyembelihan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini contoh penyembelihan untuk Allah. Ada berapa tadi? 5 ya atau 6? 5. Yang pertama kurban, yang kedua akikah, yang ketiga tadi nazar, yang keempat dam, yang kelima hadiyu. Baik, ini penyembelihan untuk Allah. Macam penyembelihan yang kedua, penyembelihan untuk selain Allah. Penyembelihan untuk selain Allah ini dibagi lagi menjadi 2. Penyembelihan untuk selain Allah dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, hukumnya boleh. Yang kedua, hukumnya tidak boleh.
Yang pertama hukumnya boleh, yang kedua hukumnya tidak boleh. Baik, kita bahas dulu penyembelihan untuk selain Allah yang hukumnya boleh. Contohnya apa? Seperti penyembelihan pada umumnya, kita menyembelih hewan untuk dimakan. Kita menyembelih hewan untuk menyambut tamu. Kita menyembelih hewan untuk acara apa? Sunatan, acara walimah, acara-acara apa saja yang kita sembelih hewan tersebut untuk kita makan-makan. Ini selain Allah. Penyembelihan ini untuk selain Allah, tapi hukumnya boleh. Artinya bukan ibadah. Penyembelihan ini bukan termasuk ibadah. Dia penyembelihan yang mubah secara kebiasaan kita. Hukumnya mubah, tapi bukan ibadah. Maka kita namakan penyembelihan ini bukan untuk Allah, alias selain Allah. Ini hukumnya boleh. Yang kedua, tidak boleh. Penyembelihan selain Allah yang tidak boleh dibagi lagi menjadi dua. Bagi-bagi terus ya. Ini kita berusaha merincikan biar lebih jelas. Penyembelihan untuk selain Allah yang tidak boleh dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama hukumnya haram, yang kedua hukumnya syirik. Penyembelihan untuk selain Allah yang tidak boleh, yang pertama hukumnya haram, yang kedua hukumnya syirik. Kita bahas yang pertama, yang hukumnya apa tadi? Haram, yaitu menyembelih hewan tidak untuk Allah dan tidak untuk yang lainnya tanpa menyebut nama Allah. Menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah. Contohnya apa? Dia pengen makan hewan ini. Sehingga dia sembelih. Tapi dia sengaja nggak mau nyebut nama Allah ketika nyembelih hewan ini. Maka ini dinamakan haram. Berdosa orang seperti ini, dan hewan sembelihannya haram untuk dimakan karena tidak menyebut nama Allah. Kita ulangi. Dia pengen menyembelih hewan untuk dimakan. Jadi hewan ini memang bukan untuk berhala, bukan. Ya, hewan ini bukan untuk berhala. Hewan ini dia pengen makan, tapi saat menyembelih dia tidak menyebut nama Allah. Hukumnya haram, orangnya berdosa, dan hewan sembelihan itu tidak boleh dimakan. Baik, kecuali orang yang lupa. Ini sengaja. Ada kasus lagi kalau dia lupa. Habis nyembelih, darah mengalir, hewannya mati, baru ingat ternyata tadi saya belum baca bismillah. Gimana hukumnya? Menurut sebagian pendapat ulama Syafi'iyah boleh dimakan. Kalau memang benar-benar lupa membaca bismillah. Tapi kalau sengaja tidak mau membaca bismillah ketika menyembelih, maka haram hukumnya untuk dimakan. Baik. Ini yang haram. Sekarang yang hukumnya syirik. Nah, inilah yang dibahas oleh beliau di dalam bukunya ini. Jadi yang dimaksudkan pembahasan tentang menyembelih untuk selain Allah oleh beliau adalah yang penyembelihan itu hukumnya syirik, yang ditujukan untuk selain Allah. Penyembelihan yang hukumnya syirik itu dibagi menjadi dua. Penyembelihan yang hukumnya itu syirik dibagi menjadi dua.
Yang pertama, untuk isti'anah. Yang pertama, untuk isti'anah. Dalam kurung memohon perlindungan. Memohon perlindungan. Istilah Arabnya apa tadi? Untuk isti'anah. Yang kedua, untuk taqarrub. Untuk taqarrub. Taqarrub itu persembahan. Untuk taqarrub, persembahan. Baik, kita jelaskan yang pertama. Untuk apa tadi? Isti'anah. Contohnya seperti apa? Ketika orang mau menyembelih hewan, dia menyebut nama berhala dengan menyebut Mbah Fulan menyembelih, dengan menyebut nama jin ini menyembelih, dengan nama berhala Lata wal Uzza dia sembelih. Ini namanya menyembelih dengan isti'anah. Karena kalimat dengan nama berhala ini itu artinya dengan memohon pertolongan dengan berhala ini. Sebagaimana kalau kita menyembelih untuk Allah, kita mengucapkan bismillah. Artinya apa? Dengan memohon pertolongan pada Allah kita menyembelih. Nah, orang-orang kafir atau orang-orang yang berbuat syirik, mereka menyembelih dengan menyebut nama berhalanya. Maka ini juga termasuk penyembelihan yang syirik. Yang kedua adalah taqarrub. Dia menyembelih itu tidak dengan menyebut nama berhala, tapi tujuan dia menyembelih itu memang untuk dipersembahkan selain Allah. Hewan ini nanti saya persembahkan untuk berhala. Saya persembahkan untuk patung ini. Saya persembahkan untuk laut selatan. Meskipun saat menyembelih dia baca bismillah. Bisa dipahami ya? Meskipun saat menyembelih dia baca bismillah, tapi tujuan penyembelihannya untuk dipersembahkan kepada selain Allah, itu juga termasuk syirik. Karena sebagian orang ini kan baik, ini kan menyembelihnya baca bismillah, tapi tidak tahu kalau tujuannya adalah untuk berhala. Baik ya, sampai sini insya Allah ada gambaran tentang macam-macam penyembelihan ya. Baik, kita ulangi dari awal, kita runut. Penyembelihan dibagi menjadi dua. Apa saja? Untuk Allah dan untuk selain Allah. Untuk selain Allah dibagi menjadi dua. Apa saja? Boleh dan tidak boleh. Penyembelihan yang tidak boleh dibagi menjadi dua. Haram dan syirik. Syirik, penyembelihan yang syirik dibagi menjadi dua. Isti'anah dan taqarrub. Ada gambaran ya, insyaallah. Baik, berikutnya barulah kita akan bacakan apa yang dituliskan oleh beliau di sini. Jadi beliau sengaja menulis bab secara khusus tentang penyembelihan karena banyak terjadinya kaum muslimin yang menyembelih untuk selain Allah. Apakah untuk kesembuhan, apakah untuk ritual adat istiadat budaya yang dilakukan secara turun temurun. Setiap tanggal-tanggal tertentu mereka harus menyembelihkan hewan lalu dipersembahkan untuk tempat-tempat tertentu, dan itu tersebar di tengah-tengah masyarakat muslim. Dan sebagian kaum muslimin mungkin mereka belum paham masalah ini sehingga ikut-ikutan, bahkan mereka yang menyelenggarakan acara tersebut. Misalkan ya,
acara di Jawa Tengah, di Cilacap, biasanya mereka melarungkan kepala kerbau di Laut Selatan. Ini jelas syirik, kena menyembelih hewan dipersembahkan untuk selain Allah. Atau kalau di daerah Jawa Timur ada atau tidak? Ada juga. Untuk gunung, menyembelihkan hewan nanti dipersembahkan ke lereng gunung tertentu dengan atau menyembelihkan atau mempersembahkan hasil panen, berbagai macam hasil panen, buah-buahan, sayur-sayuran, padi, semuanya dibawa lalu dipersembahkan untuk dibawa lereng gunung ini dengan niat untuk bersyukur kepada penghuni lereng gunung tersebut. Lereng gunung apa itu? Ada? Gunung Bromo atau gunung apa? Anyer, Angger, apa? Tengger, Gunung Tengger, punya tradisi seperti itu ya. Jadi ada sedekah laut, ada sedekah gunung. Atau kepada punden-punden, kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Setiap tahun biasanya ada acara bersih desa, bersih deso. Ada acara seperti itu. Ya, ngapain? Bersih deso itu ngapain? Hah? Kerja bakti, bersih-bersih. Kena mau 17-an ya. Bersih deso itu, Anda hanya dapat cerita. Bersih deso itu belum menyaksikan secara langsung. Tapi apakah betul-betul ada atau tidak? Ada ya. Dan bersih deso itu mempersembahkan makanan jadi, lauk pauk atau apa? Oh, nggak ada yang tahu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau ada yang pengalaman ini yang bahaya. Alhamdulillah, untung nggak ada yang tahu. Memang tersebar di kalangan kaum muslimin itu banyak yang masih melakukan persembahan, apakah hewan, makanan dan yang lainnya untuk selain Allah. Ini bisa jadi karena ketidaktahuan mereka. Maka kita selalu baik. Maka kita pun selalu mempelajari ilmu tauhid ini supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Lalu beliau membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis. Ayat yang pertama, minta tolong mungkin bisa dibacakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Surat Al-An'am ayat 162-163. Nah, jazakallahu khair. Beliau membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan itu sesembahan atau penyembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah semata-mata untuk Allah, Rabb semesta alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat ini kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang kafir yang mereka beribadah kepada selain Allah, yang mereka menyembah dan menyembelih untuk selain Allah,
Maka beliau membacakan ayat ini, diperintahkan oleh Allah, katakan wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya solatku. Dan solat ya adalah ibadah yang paling agung, ibadah anggota badan yang paling agung. Tadi kita jelaskan ibadah anggota badan itu ada banyak, dan yang paling agung dari ibadah anggota badan adalah ibadah solat. Karena ibadah solat inilah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu fi 'abdi yaumil qiyamah salatuhu. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah solatnya. Apabila solatnya baik, maka seluruhnya akan menjadi baik dan akan selamat. Dan jika solatnya rusak, maka seluruhnya akan rusak dan dia tidak akan selamat. Ini perkara yang sangat penting, yaitu perkara solat. Sehingga orang yang tidak solat, orang yang meninggalkan solat, itu terancam dikumpulkan bersama gembong-gembongnya orang-orang kafir, dikumpulkan bersama Fir'aun. Nanti pada hari kiamat orang yang tidak sholat itu dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Ubay bin Khalaf, bersama Haman, bersama Qarun. Ini gembong-gembongnya orang-orang kafir. Orang yang tidak sholat dikumpulkan bersama mereka. Artinya apa? Berarti kalau tidak sholat itu bukan perkara remeh. Orang yang meninggalkan sholat itu perkara besar, sampai dikumpulkan bersama pembesar-pembesar orang-orang kafir, bersama Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun itu dengan sibuk kekuasaan, sibuk politik, akhirnya sampai lupa sholat. Giliran rapat paripurna, apakah rapat ini, rapat itu, waktu sholat Allahu Akbar, nggak dipedulikan. Lebih pentingkan politiknya, lebih pentingkan pemerintahnya daripada memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan dikumpulkan bersama Fir'aun yang dia lebih mementingkan kekuasaannya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan bersama Qarun dengan kekayaannya, dengan hartanya yang banyak, akhirnya membuat dia lupa dari Allah. Begitupun ada sebagian orang, bahkan orang Islam, yang saking sibuk dengan hartanya lupa dengan sholat. Giliran pekerjaan, giliran bisnis, sangat antusias, bahkan tidak ingat kalau waktu sholat. Berdagang sampai masuk waktu sholat, tidak pedulikan sholat. Bahkan sholat Jumat pun tidak dipedulikan, lebih mementingkan perdagangannya daripada sholat. Nah, orang seperti ini akan dikumpulkan bersama Qarun, karena lebih mementingkan perdagangannya daripada sholat. Mohon maaf, lebih mementingkan hartanya daripada sholat. Kemudian dikumpulkan bersama Haman. Haman itu adalah pekerjaan orang pegawai yang paling yang paling setia dengan atasannya. Haman itu pegawainya Fir'aun, yang paling setia dengan Fir'aun. Nah, ada orang-orang yang sangat setia dengan atasannya sehingga lupa dengan sholat. Atasannya perintah seperti ini, dia kerjakan meskipun azan sedang dikumandangkan. Lebih mendahulukan perintah atasan. Sedangkan Ubay bin Khalaf itu kenapa dikumpulkan bersamanya? Karena dia lebih mementingkan perdagangannya. Seorang pembisnis yang sangat hebat, namun membuat dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ada orang yang sibuk berdagang, bisnis, sampai lupa dari sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membacakan ayat ini, inna sholati, sesungguhnya solatku, yaitu ibadah yang sangat agung, wa nusuki, begitupun sembelihanku. Dan di sini Allah sandingkan solat dengan sembelihan, menunjukkan dua ibadah ini adalah ibadah yang sama-sama agung. Dan supaya orang-orang itu ingat, kalau solatnya itu untuk Allah, seharusnya ibadah yang lain juga untuk Allah. Sebagian orang kalau solat hampir tidak mungkin selain Allah.
Solat itu rata-rata manusia kepada Allah. Hampir tidak mungkin orang itu solat kepada selain Allah, itu sangat jarang. Walaupun ada beberapa ibadah gerakan solat yang diberikan kepada selain Allah ada, seperti ruku, sujud, ada yang memberikan itu kepada selain Allah. Tapi gerakan solat dari takbiratul ihram sampai salam diberikan kepada selain Allah itu jarang kita temukan. Waalaikumsalam. Kenapa? Karena sebagian dan kebanyakan orang percaya kalau sholat itu ya untuk Allah. Sebagian orang ya tidak mungkin sholat itu diberikan kepada selain Allah. Sholat itu ya keyakinan kita, bahkan keyakinan masyarakat untuk Allah. Tapi giliran ibadah yang lain kok enggak seperti sholat itu. Jadi paham ya? Giliran ibadah yang lain kok enggak seperti sholat. Kalau kita yakin dan betul-betul percaya sholat itu semata-mata untuk Allah, kenapa kok kurban itu diberikan kepada selain Allah? Kenapa kurban itu juga enggak sama seperti sholat, sama-sama kita berikan khusus untuk Allah? Kenapa seperti itu? Kenapa ada perbedaan? Sehingga perlu disandingkan. Perlu disandingkan sholatku dan sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati, hidupku di sini semua aktivitas kehidupan, apakah aktivitas ibadah ataupun aktivitas yang lain dalam kehidupan ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa tujuan kita hidup itu adalah untuk Allah. Ya, Pak ya? Tujuan kita hidup itu adalah untuk Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan hidup seseorang. Wa mamati, begitupun kematianku, lillahi rabbil alamin. Saya persembahkan untuk Allah, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala yang memegang kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kehidupan, yang mematikan kita, yang memberikan kita hidayah. Maka semua itu ibadah yang kita lakukan dan apapun yang kita miliki dalam hidup ini lillahi rabbil alamin. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran bagi kita semua, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Apapun aktivitas yang kita lakukan, meskipun selain ibadah, niatkan dalam hati untuk Allah. Orang tua atau bapak-bapak yang cari nafkah, bekerja untuk istri dan anak-anaknya, niatkan dalam hati karena perintah Allah. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di pesantren, meskipun biayanya sangat besar, niatkan karena diperintahkan Allah mendidik anak supaya paham ilmu agama. Ketika mengantarkan istri ke pasar, meskipun sudah ngantuk-ngantuk, niatkan dalam hati ini untuk Allah, karena Allah perintahkan berbuat baik kepada istri. Ketika istri ngomel-ngomel, kita sabar, niatkan untuk Allah, karena kita diperintahkan untuk berbuat baik sama istri. Jadi semua aktivitas kita niatkan untuk Allah. Istri ketika membuat minuman, kopi misalkan diperintahkan suaminya bikin kopi. Ketika meskipun sedang capek, sedang lelah, habis kerja seharian, lalu pulang-pulang suami langsung suruh bikin kopi, tetap ketika bikin kopi niatnya untuk Allah, karena saya diperintahkan untuk taat sama suami. Masak makanan di rumah, niatkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas kita meskipun bukan ibadah, niatkan dalam hati menjadi untuk Allah. Dan itu semua akan bernilai ibadah. Meskipun amalannya itu amalan keseharian, tapi karena niatnya untuk Allah, tercatat pahala dan bernilai ibadah. Masya Allah. Berarti semua gerak-gerik kita itu ibadah. Luar biasa. Tidak ada yang tersisa dalam hidup kita yang sia-sia.
Mau jalan untuk Allah, mau tidur untuk Allah, mau minum untuk Allah, mau makan untuk Allah, Masya Allah. Semuanya jadi ibadah. Itulah kehidupan seorang muslim, gara-gara menghadirkan niat. Nah, ini pelajaran bagi kita semua, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Apapun yang bisa kita lakukan lillahi rabbil alamin, untuk Rabb semesta alam. Kemudian la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ini menjadi dalil kalau orang yang menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan syirik. Kenapa? Kata Allah, tidak ada sekutu baginya. Salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah, aku tidak berbuat syirik kepada Allah. Aku tidak menyekutukan Allah sama sekali. Artinya, kalau orang sembelihannya untuk Allah, salatnya untuk Allah, berarti dia tidak berbuat syirik. Tapi kalau sembelihannya untuk selain Allah, dia telah berbuat syirik. Wa bidzalika umirtu, dan itulah aku diperintahkan. Aku diperintahkan apa? Ya dalam ayat yang kita bacakan tadi. Aku diperintahkan salat untuk Allah, aku diperintahkan ibadah untuk Allah, aku diperintahkan sembelih untuk Allah. Itulah yang aku diperintahkan. Dan kata aku diperintahkan artinya itu juga berlaku untuk para nabi-nabi yang lain. Yang mengatakan itulah aku diperintahkan siapa? Yang mengatakan itulah aku di sini siapa? Itulah aku diperintahkan. Nah, aku ini siapa ini? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan itulah aku diperintahkan. Nah, berarti berlaku juga untuk para nabi-nabi yang lain. Para nabi-nabi yang lain juga diperintahkan kalau menyembelih itu hanya untuk Allah. Tidak ada nabi satupun yang diperintahkan menyembelih untuk selain Allah. Dan mereka, para nabi itu berdakwah kepada kaumnya supaya mereka menyembelih hanya untuk Allah. Dan syariat penyembelihan itu bukan hanya ada di zaman Nabi Muhammad. Perintah penyembelihan untuk Allah itu tidak hanya ada di zamannya Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya juga diperintahkan untuk menyembelih. Menyembelihnya untuk siapa? Allah. Kita tahu bahkan itu syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bukan kambing atau sapi yang disembelih, malah anaknya sendiri yang disembelih. Maka berarti orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah itu juga bukan baru ada di zaman Nabi Muhammad. Zaman-zaman nabi-nabi sebelumnya juga ada memang orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka Allah perintahkan kepada para nabinya untuk mengajarkan kepada umat, untuk itulah aku diperintahkan untuk menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita terangkan ada sebuah hadis yang menceritakan di zaman sebelum Nabi Muhammad ada orang yang menyembelih dengan seekor lalat. Wa ana awwalul muslimin, dan ana awwalul muslimin, dan akulah yang pertama kali menjadi orang Islam. Baik, siapa di sini? Dan akulah yang pertama kali menjadi orang Islam. Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu orang Islam pertama kali? Jawabannya iya, di umatnya beliau. Di umatnya Nabi Muhammadlah orang Islam yang paling pertama kali. Kemudian selain dari beliau, orang Islam yang kedua, yang ketiga seperti Abu Bakar, kemudian istrinya Khadijah, kemudian dari anak-anak seperti Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak seperti Zaid bin Harithah. Ini baru kemudian. Sedangkan yang pertama kali muslim jadi orang Islam siapa? Nabi. Dan setiap nabi adalah orang yang pertama kali Islam di zamannya, di kaumnya. Nabi Muhammad pertama kali Islam di kaumnya, Nabi Musa pertama kali Islam di kaumnya, Nabi
nabi dan rasul ya. Sedangkan ada nabi yang memang ada dalam satu zaman mereka banyak nabi-nabi di zamannya. Nabi Ibrahim ketemu dengan anaknya Nabi Ismail. Maka berarti Nabi Ismail bukan pertama kali Islam ya, karena bapaknya masih hidup. Berarti bapaknya Nabi Ibrahim itu yang pertama kali Islam. Bisa dipahami ya? Baik. Apalagi seorang rasul ya, seorang rasul jelas dia pertama kali Islam di kaumnya. Begitupun Nabi Muhammad, wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama kali menjadi orang Islam. Baik, ini ayat yang kita pelajari. Kemudian ayat yang berikutnya, Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Baqarah ayat 2. Baik. Ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, dan dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ini mengandung perintah salat dan berkurban itu semata-mata untuk Allah. Fasholli li rabbika, dan salatlah untuk Tuhanmu. Berarti tidak boleh untuk selain Tuhanmu. Salatlah semata-mata untuk Tuhanmu. Wanhar, begitupun penyembelihan semata-mata untuk Tuhanmu. Jangan berikan penyembelihan kepada selain Tuhanmu. Ini makna dari surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk salat dan berkurban. Dan sebelumnya adalah Allah memberikan kenikmatan yang banyak kepada Nabi Muhammad. Kalau kita lihat surat Al-Kautsar itu pertama bagaimana bunyinya? Inna a'tainaka al-kautsar. Artinya apa? Sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-Kautsar itu bisa diartikan telaga Kautsar, sungai Al-Kautsar, atau Al-Kautsar itu dari kalimat katsir. Katsir artinya banyak. Apanya yang banyak? Nikmat-nikmat yang banyak. Mungkin surat Al-Kautsar pernah kita pelajari di sini. Pelajaran tafsir ya. Masih ingat ya? Alhamdulillah. Baik. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Di antara kenikmatan yang sangat banyak itu adalah telaga atau sungai Al-Kautsar. Disebutkan oleh Anas bin Malik, suatu ketika bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina fil masjid id aghfa igfa'atan. Suatu ketika kami bersama Rasulullah di masjid. Tiba-tiba Rasulullah terkantuk sebentar. Tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Tiba-tiba beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Maka para sahabat bertanya, ya, ma abhakaka ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, unzilat alayya anifan suratan. Baru saja saya diturunkan sebuah surat. Beliau membacakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baru saja beliau diturunkan firman Allah ini. Beliau terkantuk sebentar, bangun, baru mendapatkan wahyu. Berarti kalau ada yang terkantuk sebentar ini biasanya dapat wahyu ya. Insyaallah. Dapat minum ya. Kalau ada yang terkantuk sebentar dapat wahyu, tapi wahyunya nggak tahu dari mana ya. Makanya jangan terkantuk supaya nggak dapat wahyu. Wahyunya karena bukan dari Jibril, tapi dari selain Jibril. Beliau membacakan ya ayat ini atau surat ini, lalu beliau mengatakan atadzaruna mal kautsar. Tahukah kalian wahai sahabatku apa itu al-kautsar? Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu alam. Kata Rasulullah, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla
Sesungguhnya Kautsar itu adalah sebuah sungai yang dijanjikan oleh Allah untukku pada hari kiamat. Fihi khairan katsira, yang dalam sungai itu ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dalam riwayat yang lain disebutkan gelas-gelasnya itu bagaikan bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian rasanya itu lebih manis daripada madu, warnanya lebih putih daripada susu. Dan barang siapa yang minum satu tegukan tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan itu nanti di mana? Di padang mahsyar. Ketika orang sedang kehausan, padang mahsyar, orang dalam keadaan kehausan, ada umat Nabi Muhammad yang minum telaganya Rasulullah, dan mereka tidak akan pernah haus sama sekali. Dan ternyata ada juga umat Nabi Muhammad yang tidak berhasil minum telaganya Rasulullah. Siapa mereka? Yaitu mereka yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Mereka yang mengada-ngadakan perkara-perkara baru dalam agama Islam. Mereka itulah yang terhalangi, tidak bisa minum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini nikmat yang besar atau tidak? Nikmat yang sangat besar yang didapatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang sahih, ya, telaga di hari kiamat itu hanya khusus Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan keistimewaan ini. Ini kan berarti nikmat yang besar. Kalau nikmat yang besar harus diapakan? Harus disyukuri. Maka Allah katakan, fasholli li rabbika wanhar. Cara syukurnya apa? Cara syukurnya dengan sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Itu cara syukurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara mensyukuri nikmat Allah itu ada 3. Cara mensyukuri nikmat Allah itu ada 3. Yang pertama dengan hati. Cara mensyukuri dengan hati. Apa dengan hati caranya? Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, meyakini nikmat ini benar-benar dari Allah, bukan dari kemampuan kita, bukan dari kehebatan kita, bukan dari kepintaran kita, tapi nikmat ini semata-mata anugerah pemberian Allah, bukan karena saya. Nikmat ini bukan karena kepintaran saya, bukan karena saya, bukan karena kehebatan saya, sama sekali bukan karena saya. Tapi nikmat ini murni pemberian Allah. Ini cara syukur dengan apa? Hati. Kemudian cara syukur dengan lisan. Bagaimana cara syukur dengan lisan? Memuji Allah. Memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Tiap kali mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Tiap kali kita bisa minum, alhamdulillah. Tiap kali kita bisa makan, alhamdulillah. Tiap kali nikmat yang kita rasakan, selalu ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, cara syukurnya dengan anggota badan, yaitu dengan beribadah. Dengan beribadah. Contohnya seperti ayat ini. Ayat ini kita diperintahkan bersyukurnya dengan cara ibadah. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disebutkan oleh ibunda Aisyah, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamah. Rasulullah itu pernah sholat sampai kakinya itu bengkak. Ya, Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Kalau kita tidur sampai pipinya bengkak. Tapi kalau Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Lalu ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, engkau ini kan orang yang sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Engkau sudah dijamin masuk surga. Tapi kenapa masih sholat sampai kakinya bengkak? Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah kalau aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Jadi cara syukurnya Nabi Muhammad itu sholat sampai kakinya bengkak. Ini cara syukur dengan anggota badan, dengan beribadah. Dan juga cara syukur dengan menyembelih hewan kurban. Kita dikasih harta, dikasih rezeki banyak oleh Allah, maka kita bersyukur dengan tiap tahun itu menyembelih kurban.
Ada yang punya kemampuan, ada yang punya rezeki banyak, tapi tiap tahun nggak pernah kurban. Padahal ibadah kurban ini ibadah yang sangat agung. Maka kalau kita punya kemampuan, sisihkan sebagian rezeki, sebagian harta kita untuk kurban tiap tahun. Insya Allah. Dan nggak harus yang mahal, ya, nggak harus yang mahal. Ya, nggak harus yang mahal. Kita bisa kurban sesuai kemampuan. Kalau kita mampunya beli kambing yang harga sekian, ya kita kurban dengan kambing yang harga sekian. Yang penting pada tahun itu saya kurban. Jangan khawatir nanti kalau orang melihat ini kambingnya kok kecil. Asalkan sudah memenuhi syarat. Kalau domba 6 bulan, kalau kambing 1 tahun sudah memenuhi syarat, kurbankan. Jangan beralasan tunggu nanti cari kambing yang tanduknya sampai bengkok ke belakang, harganya mungkin di atas 5 juta baru mau kurban. Jangan seperti itu. Yang penting kita mampu berapapun dan sudah memenuhi persyaratan, lakukan kurban tiap tahun. Insya Allah. Nah, ini bentuk syukur, ya, bentuk syukur nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu dengan berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Baik, dan intinya di sini adalah salat untuk Allah, berkurban pun untuk Allah. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan kepadaku 4 kalimat. Artinya, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis riwayat Muslim. Baik. Berikutnya beliau membawakan hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuturkan dalam riwayat yang lain, itu pertanyaan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nasihatkan untuk saya atau wasiatkan untuk saya. Maka Rasulullah menyampaikan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini ada 3 laknat. Ada 4 laknat. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi kejahatan. Yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah patokan tanah. Semua ini akan mendapatkan laknat dari Allah. Dan kalau indikasi dilaknat oleh Allah, ini merupakan dosa besar. Dosa besar. Baik. Laknat itu apa? Pernah dengar kalimat laknat? Ya, barusan. Laknat. Makna laknat apa? Terkutuk. Terkutuk itu apa? Nah, itulah kalau dalam bahasa Arab itu apa-apanya itu selalu ada maknanya gitu. Setiap katanya itu selalu punya makna. Laknat. Laknat itu adalah ba'idun an rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah, itu makna laknat. Orang ini terlaknat berarti dia tidak dapat rahmat Allah. Nah, ini ada 4 golongan, dan golongan yang pertama kali mendapatkan laknat disebutkan pertama kali di sini apa? Menyembelih untuk selain Allah. Menunjukkan perkara menyembelih untuk selain Allah itu dosanya lebih berat daripada dosa-dosa yang lain ini. Menyembelih untuk selain Allah dosanya lebih berat daripada melaknat orang tua, daripada melindungi orang yang berbuat keburukan, atau merubah patokan tanah. Lebih besar dosanya apa mana? Menyembelih untuk selain Allah. Makanya disebutkan lebih dulu. Ini dosa besar dan termasuk kesyirikan orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang yang melaknat orang tuanya, apakah ada orang yang tega melaknat orang tuanya sendiri? Ada 2 macam, ya. Ada anak yang memang langsung melaknat orang tuanya, menghina ataupun
mencela, mengata-ngatai orang tuanya sendiri. Atau yang kedua, anak ini menjadi sebab orang tuanya terlaknat. Anak ini menjadi sebab orang tuanya terlaknat. Jadi ada dua macam ya. Anak ini melaknat langsung. Yang kedua, anak ini menjadi sebab orang tuanya dilaknat. Pernah Rasulullah menyebutkan, maukah kalian aku sebutkan dosa besar yang paling besar? Beliau sebutkan berbuat syirik. Salah satunya beliau mengatakan yaitu melaknat orang tua. Para sahabat bingung. Apakah mungkin ada anak yang tega-teganya melaknat orang tuanya sendiri? Dan kelihatannya itu mustahil. Karena anak yang seharusnya berbakti kok ini malah melaknat orang tuanya sendiri. Maka kata Rasulullah, engkau melaknat orang tua orang lain dan dia membalas melaknat orang tuamu. Berarti anak ini menjadi sebab. Anak ini menjadi sebab orang tuanya dilaknat. Karena dia duluan menghina orang tua orang lain, maka orang itu membalas menghina orang tuanya. Ini sama saja seperti dia itu melaknat, menghina orang tua sendiri. Sehingga kita sebutkan tadi ada dua, bisa langsung, bisa anak ini menjadi sebab orang tuanya dilaknat. Kemudian orang yang melindungi pelaku kejahatan, ini tidak boleh. Ya, kejahatan itu harus diadili dan harus dihukum, bukan malah dilindungi. Sebagian orang kena mengejar bayaran, dia jadi pengacara, padahal orang ini kasusnya dia salah, dia tersangka, tapi dia menyewa bayaran, menyewa pengacara, dan pengacara ini membela mati-matian sampai orang ini tidak jadi diadili, tidak jadi dihukum. Maka pengacara seperti ini terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Melindungi pelaku kejahatan. Dan betapa banyak orang seperti ini. Gara-gara bayaran dia bisa memenangkan kasus padahal orang itu bersalah. Dia yang menyerobot tanah orang, tapi kena menyewa pengacara yang handal, dia yang menang dari tanah tersebut, lahan tersebut dia yang menang, gara-gara pengacara yang hebat. Nah ini melindungi kejahatan. Atau ada orang yang korupsi, ya, sengaja dilindungi, tidak diadili, bahkan mencari kambing hitam, membuat orang lain jadi tersangka, ya. Yang pelaku kejahatannya tidak jadi tersangka, orang lain justru malah jadi tersangka. Ini banyak seperti itu. Kemudian man ghayyara manarul ard, orang yang merubah patok tanah. Ini juga ternyata banyak di masyarakat. Ya. Ukurannya, patokannya sekian, tapi perlahan-lahan dia menggeser, akhirnya ngambil tanah orang. Kadang 1 meter, kadang setengah meter, kadang bahkan lebih, ya, mengambil tanah orang. Kalau membangun rumah, temboknya langsung dipepetkan dengan tanah orang. Otomatis orang nggak mungkin membangun sama dengan temboknya dia, karena atapnya harus keluar ke tanah orang. Ini batas tanahnya, dan bangunnya temboknya pas dengan batasan tanah orang. Otomatis atapnya itu kan harus keluar ke tanah orang. Sehingga orang lain kalau mau bikin rumah, ya dia geser lagi. Nah ini jadi diambil sama dia. Nah ini juga hati-hati. Perkara hanya 1-2 jengkal tanah saja itu bisa menjadi bumerang nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil tanah orang 1 jengkal saja, nanti pada hari kiamat akan dikalungkan 7 lapis tanah itu di lehernya. 1 jengkal itu buat tanam apa, Pak? 1 jengkal tanah itu buat nanam apa gitu? Nanam cabai pun bisa enggak ya? Untuk apa cuma 1 jengkal? Cuma tanah seuprit, tapi kok menjadi bumerang, menjadi terlaknat nanti di hari kiamat, menjadi siksaan. Hati-hati ya perkara tanahnya. Atau merubah di status tanah, mungkin di suratnya dia rubah, aslinya ukuran sekian berapa meter,
dia merubah ukuran yang ada di surat tanah tersebut. Ini juga sama saja. Memang patokannya tidak dia rubah, tapi gambaran tanah di kertasnya itu dirubah. Ini juga sama. Atau makna yang lain disebutkan oleh para ulama, yaitu orang yang merubah petunjuk arah. Jadi mungkin biasanya di tikungan-tikungan jalan itu ada rambu-rambu. Ini jalan menuju desa ini, atau ini jalan menuju kota ini. Ada yang sengaja menggeser, sengaja untuk apa? Menyesatkan orang. Nah, ini juga terkena laknat. Jadi patokan rambu-rambunya arah panahnya ke sana, tapi dia geser sehingga orang salah jalan. Ini juga sama maknanya, terkena laknat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya hadis yang terakhir. Dan bin Syihab menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada orang masuk surga karena seekor lalat dan ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, yang mana tidak seorang pun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban. Ketika itu berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, persembahkanlah kurban untuknya. Dia menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kupersembahkan untuknya. Mereka pun berkata kepadanya, lagi persembahkan sekalipun seekor lalat. Lalu orang itu mempersembahkan seekor lalat dan mereka pun memperkenankannya untuk meneruskan perjalanannya. Maka dia masuk neraka karenanya. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang lain, persembahkanlah kurban untuknya. Dia menjawab, aku tidak dapat mempersembahkan sesuatu kurban kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka memenggal lehernya. Karenanya orang ini masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadis yang dibawakan oleh beliau di sini menceritakan tentang kisah orang sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah menceritakan orang di zaman Bani Israel sebelum datangnya Islam. Rasulullah menceritakan ke hadapan sahabat. Ada orang yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada orang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Para sahabat ini heran, bingung. Kok bisa? Padahal lalat itu kan tidak punya arti. Lalat ini tidak berharga, tidak ada harganya. Siapa yang mau membeli lalat? Dan orang pengen terhindar dari lalat. Maka para sahabat bingung, kok bisa ada orang yang masuk surga gara-gara lalat dan masuk neraka gara-gara lalat, hewan yang sangat remeh ini. Belum menceritakan ya, ada dua orang yang melakukan perjalanan. Nah, orang yang pertama ini dia mau melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia menangkap seekor lalat dan mempersembahkan seekor lalat itu kepada berhala tersebut. Dan ini pelajarannya, kalau kita lihat dalam hadis ini, ketika ditawarkan sembelihlah sesuatu, orang ini mengatakan aku tidak punya sesuatu untuk sembelih. Orang-orang ini mengatakan sembelihlah walau hanya seekor lalat. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya ahli batil kadang-kala mereka tidak peduli apa seberapa besar kejelekan atau keburukan yang kita lakukan. Yang mereka inginkan bagaimana kita itu sama dengan mereka. Mereka tahu lalat itu kan tidak punya arti sama sekali. Orang-orang ini tahu lalat itu kan tidak berharga sama sekali, tapi mereka katakan sembelihlah walau hanya seekor lalat. Yang mereka inginkan bukan lalat itu, tapi yang mereka inginkan agar orang ini sama dengan mereka. Dan itulah yang kadang-kala diinginkan oleh ahli batil. Kadang-kala mereka, kamu nggak perlu ikut dengan agama kami, tapi kamu cukup perilakunya sama dengan kami. Itu yang mereka inginkan. Dan itu sama dari dahulu ya. Orang-orang ahli batil menginginkan agar umat Islam itu ikut-ikutan dengan orang kafir, sehingga mereka pun meloloskan dia pergi dan akhirnya dia masuk neraka. Orang yang kedua tegas,
saya tidak mau menyembelih untuk selain Allah apapun itu, tetap ini merupakan kesyirikan. Jadi jangan melihat kecilnya hewan atau kecilnya binatang tersebut, tapi lihatlah kepada siapa kita mempersembahkan hewan atau binatang tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi nanti puasa, lanjut insya Allah. Allahu a'lam ya. Baik, nanti kita tunggu penjelasan dari yang bersangkutan. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa kita ketahui bahwa misalnya dalam acara nikah atau akad, ada kalau ini mohon dijelaskan, ini merupakan sebuah terbuka. Kemudian yang berikutnya melarung atau sesajen yang bukan, kalau tadi sebutkan sosok belian, jadi berarti binatang atau hewan yang mempersembahkan. Jadi kalau seperti itu dan pasal dan yang sebagainya itu apakah dia sama seperti itu? Maksudnya niatnya yang mungkin yang menjadikan syirik. Sama halnya dengan kebiasaan ini tidak termasuk apa enggak, karena tergantung niatnya untuk siapa. Mohon arahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di acara pernikahan ada tradisi menginjak telur. Telur aja Pak, atau kembang juga? Air. Baik, menginjak telur. Kira-kira ada yang tahu ini tujuannya apa? Untuk kesehatan atau jadi biar habis nikah itu tubuhnya fit, kemudian bugar gitu ya, biar sehat ya. Kayak orang nginjak batu itu ya, nginjak batu-batu itu loh, terapi gitu. Apakah seperti itu maksudnya atau untuk apa telur itu? Tidak ada yang tahu. Berarti murni ini tradisi. Tidak ada yang tahu sebabnya, apakah untuk kesehatan atau untuk yang lain. Nggak ada yang tahu ya. Nah, kalau tidak ada yang tahu sebabnya, kita pernah belajar di sesuatu yang sebabnya itu tidak bisa diketahui secara ilmiah, atau tidak diketahui secara penelitian, atau diketahui secara tajribah, uji coba, maka ini semua adalah khurafat. Ini semua adalah khurafat, dan ujung-ujungnya adalah keyakinan-keyakinan yang keliru. Dan pasti seperti ini ada keyakinan yang tersirat, meskipun mungkin kita nggak tahu. Tapi dari mbah-mbah kita mungkin punya keyakinan khusus. Kalau tanpa menginjak ini akan bahaya. Kalau tidak menginjak ini, rumah tangganya akan berantakan. Rumah tangganya mungkin akan terjadi masalah. Nah, itulah yang keyakinan-keyakinan yang khurafat, yang tidak boleh, bahkan bisa diartikan ini akan menolak, atau maksudnya untuk menolak bala atau untuk mendatangkan manfaat. Nah, ini semua tentunya adalah perbuatan syirik ya, kalau dengan keyakinan seperti itu. Tapi kalau cuma iseng gitu ya, nggak perlu gitu. Kalau cuma iseng-iseng ya biar rame gitu ya, kita taruh telur biar acaranya rame gitu kan. Dan nggak mungkin kalau untuk hanya iseng-iseng itu kan nggak mungkin. Pasti ini kena tradisi dan tidak boleh dilanggar. Boleh dilanggar nggak? Ini boleh dilanggar nggak ini? Biasanya nggak boleh dilanggar ya. Kalau dilanggar biasanya pamali. Apa itu pamali? Resiko ya. Kalau dilanggar keyakinannya ini resiko. Nah, inilah yang keliru. Ini bisa masuk dalam tatoyur atau juga bisa masuk dalam masalah tadi
Untuk menolak bala atau untuk mendatangkan manfaat. Nah, ini semua tidak benar. Baik. Kemudian melarungkan sesuatu yang selain sembelihan. Ini apakah termasuk sembelihan? Tadi kita jelaskan ini namanya persembahan, ya. Ya, apakah sedekah bumi? Kalau sedekah laut itu pakai sembelihan, ya. Yang kalau bumi itu pakai makanan hasil bumi. Nah, kalau selain sembelihan itu dinamakan persembahan. Persembahan itu adalah dia bersedekah atau dia mempersembahkan apa yang dia miliki untuk selain Allah. Dan hukumnya ya sama seperti menyembelih. Sama seperti mempersembahkan hewan untuk selain Allah. Meskipun tadi kita katakan menyembelih itu kan secara pengertiannya dia darah yang mengalir. Tapi bisa diartikan juga sesuatu yang tidak punya darah pun dianggap sebagai sembelihan. Karena contoh tadi hadis yang kita bacakan terakhir ini kan mempersembahkan lalat. Dan lalat itu kan tidak mungkin disembelih. Gimana mau nyembelih lalat? Ada yang megangin kakinya, ada yang megangin sayapnya gitu ya. Terus ada yang bagian jagalnya itu. Enggak, lalat enggak mungkin disembelih. Tapi ini disebut dengan mempersembahkan. Begitupun sama. Selain binatang, apakah makanan, apakah lauk pauk yang dipersembahkan kepada selain Allah, ini juga termasuk syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga apa tadi? Menaruh minuman di kamar dengan anggapan nanti ruh keluarganya itu akan pulang. Kopinya berkurang enggak, Pak? Kalau kopinya berkurang kita malah takut ya. Kopinya berkurang kitanya lari. Terus disiapkan rokok juga? Enggak. Kan kopi gandengannya rokok, Jisamsu ya. Korek. Tiba-tiba rokoknya bergerak sendiri, kemudian bakar sendiri, kan kita bingung. Bisa-bisa kabur dari rumah gitu. Nah, ini semua tentunya tidak benar ya. Keyakinan yang keliru. Meskipun seandainya tidak masuk dalam kesyirikan, tapi ini adalah tidak benar dan akan mengarah kepada kesyirikan. Ya, termasuk perbuatan yang diada-adakan, termasuk perkara bid'ah. Kalau kita menaruh sesuatu dan beranggapan roh itu akan pulang, roh itu tidak akan pernah kembali ke rumah. Kalau seandainya roh mau kembali, dia malah kembali ke masjid, Pak, bukan kembali ke rumah. Pengen 24 jam di masjid ibadah. Kalau roh itu mau kembali. Di rumah ngapain? Pengennya datang ke masjid, ngapain? Roh kok cari makan, cari kopi, itu enggak kesempatan roh itu. Roh kalau sudah mati, pengen kembali, mau sholat, mau ibadah, mau ruku, mau zikir, enggak punya kesempatan untuk makan. Kalau roh bisa kembali. Tapi kalau kembali untuk makan, ngapain kembali? Orang yang jihad sekalipun minta kepada Allah kembali untuk jihad, karena mengetahui pahala jihad yang luar biasa, bukan kembali untuk makan. Nah, ini enggak masuk akal dan ini enggak ada tuntunannya dari Islam. Ruh itu sudah terpisah di alam barzah, alamnya sudah lain dengan alam dunia. Tapi beberapa amalan ibadah itu kadang bisa nyampai kepada ruh sesuai dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Kita nggak perlu nyiapkan kopi, nggak perlu nyiapkan rokok. Kita hanya perlu berikan kopi dengan niat pahalanya untuk orang ini, insya Allah nyampe. Jadi saya sedekah kopi, tujuannya pahalanya untuk keluarga saya yang meninggal. Nah, insya Allah kopinya nyampe. Kopinya nyampe ke mayit. Tapi kalau cuma taruh di kamar, kopinya nggak nyampe-nyampe. Justru diminum sama semut. Allahu a'lam bishawab. Jadi nggak benar ya keyakinan seperti itu. Jadi meneruskan mungkin mohon dijelaskan karena itu kan tradisi ya Pak. Nah, di dalam pencerahan
bukan bukan menyembelih, jadi mungkin persembahan. Kota ini harus karena ini menyangkut makhluk Allah yang mempunyai hak untuk mematikan hanya Allah. Terima kasih. Baik. Terkait penyembelihan, kenapa ya? Ini kenapa penyembelihan itu termasuk ibadah yang sangat agung? Kenapa penyembelihan ini termasuk ibadah yang sangat agung? Penyembelihan untuk Allah. Karena penyembelihan itu akan menampakkan ketundukan seorang hamba dengan Allah. Jadi tidak ada hubungannya apakah ini makhluk bernyawa atau tidak bernyawa, tapi ini sedang menampakkan ketundukan seseorang kepada Allah. Dan biasanya orang itu menyembelih hewan, dan menyembelih hewan itu akan mengalirkan darah, dan Allah tidak butuh dengan darah ataupun daging hewan itu. Yang dibutuhkan oleh Allah itu adalah gimana pengabdian dan ketundukan kita di saat menyembelih itu, kita hatinya adalah untuk Allah. Jadi ketundukan yang dinilai. Jadi apakah hewannya besar atau kecil, bukan itu yang dinilai, tapi ketundukan seseorang. Orang itu tunduk dan dia betul-betul menyembah Allah dengan penyembelihan itu. Nah, inilah yang menjadikan ibadah penyembelihan itu menjadi ibadah yang sangat agung. Nah, dan menjadi perkara yang sangat dilarang, karena kebanyakan manusia menjadikan sembelihan itu bukan untuk Allah, tapi malah selain Allah. Kalau disembelihkan untuk Allah, ini ibadah yang sangat agung. Nah, begitu ibadah yang sangat agung ini dilarikan kepada selain Allah, maka menjadi dosa yang sangat besar. Sehingga tidak ada kaitannya antara ini makhluk bernyawa atau tidak, kena menghilangkan nyawa atau tidak, ini bukan masalah itu. Karena apapun yang dipersembahkan, antara apakah dia bangkai sekalipun, bukan ini sudah mati ini bangkai sekalipun, kalau dipersembahkan untuk selain Allah, maka ini termasuk dosa besar. Sekalipun ini sudah bangkai, nyawanya sudah enggak ada. Karena yang jadi patokan adalah ketundukan orang. Ketika dia mempersembahkan itu, otomatis dia itu menundukkan dirinya di hadapan yang dipersembahkan. Nah, ini yang menjadi patokan. Allahu a'lam bishawab. Nah, baik, mungkin ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bertanya, bagaimana ketika kita beribadah itu kita menghadirkan hati yang khusyuk. Ketika kita beribadah, Kita menghadirkan hati yang khusyuk kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya khusyuk itu. khusyuk. Terus berharap kepada Allah. baik, gimana agar kita ketika beribadah itu khusyuk, tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ruhnya ibadah. Isinya ibadah itu adalah ketundukan, kekhusyuan. Jadi ibadah itu bukan hanya gerakan-gerakan fisik. Gerakan fisik juga bernilai, menjadi syarat-syarat dan menjadi rukun-rukun. Tapi inti dari sebuah ibadah itu adalah hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk itu seperti apa? Yaitu hati yang ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Jadi orang yang khusyuk itu bukan berarti ketika sholat nggak dengar apa-apapun, ketika sholat nggak terasa apapun. Itu bukan makna khusyuk. Makna khusyuk itu ketika sholat dari awal sampai akhir, hatinya isinya adalah ingat sama Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita itu ketika ibadah
hati kita selalu khusyuk? Yang pertama tentunya ini butuh latihan. Kita butuh latihan kebatinan. Maksudnya latihan untuk mengolah batin hati kita itu khusyuk. Dan latihan ini tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, bahkan berpuluh-puluhan tahun baru kita bisa mendapatkan kekhusyuan. Kata seorang ulama, aku melatih diri saya untuk sholat malam, sholat tahajud itu 20 tahun. Aku baru mendapatkan kelezatannya, kekhusyuannya 20 tahun kemudian. 20 tahun dia melatih dirinya untuk bisa khusyuk, untuk bisa menikmati ibadah itu. 20 tahun kemudian baru dia merasakan khusyuk, nikmatnya ibadah. Jadi butuh latihan. Kita butuh selalu melatih untuk khusyuk. Kemudian kita perlu hal-hal yang mendorong kita itu untuk khusyuk. Di antaranya adalah selalu ingat akan kematian. Selalu ingat kematian. Kalau orang yang selalu menghadirkan, selalu mengingat kalau dirinya akan meninggal kapanpun, maka saat dia ibadah, dia akan berusaha ibadah dengan khusyuk. Dalam sebuah hadis Rasulullah menasihatkan, salatlah sebagaimana engkau salat orang yang mau berpisah. Salatlah engkau sebagaimana salatnya muwaddi', orang yang mau meninggal. Kalau orang tahu nanti itu dia akan meninggal dunia, maka saat salat itu dia salat dengan penuh khusyuk. Kenapa kita ini jarang khusyuk? Karena kadangkala kita juga jarang mengingat kematian. Kita merasa hidupnya itu masih lama. Kita merasa ajal kita itu kan masih jauh. Maka kita santai-santai aja, salatnya ya hanya menggugurkan kewajiban. Tidak dihadirkan rasa khusyuk karena merasa hidup kita masih panjang. Kalau kita selalu menghadirkan kalau saya ini bisa mati kapan saja, bisa nanti sore atau bisa nanti siang, maka kita akan memanfaatkan momen-momen kehidupan ini. Setiap detik hidup ini kita akan manfaatkan. Sebagaimana ditanyakan kepada orang yang akan dieksekusi mati. Jadi ada di Arab Saudi itu ada orang yang mau dieksekusi mati. Maka ditanya oleh seorang ulama, gimana perasaanmu sekarang? Saya sekarang lebih bahagia daripada Anda. Karena saya tahu bentar lagi saya akan meninggal dan saya sekarang sudah betul-betul bertobat sama Allah. Dan saya akan sholat dengan penuh khusyuk. Tapi kalau Anda belum tahu kapan Anda meninggal. Karena dia tahu nanti dia akan dikhisos, dia akan dieksekusi mati. Maka sebelum dieksekusi mati dia bertobat dengan tobat yang nasuha, dia betul-betul khusyuk. Nah, begitupun seharusnya kita dalam hidup ini menghadirkan perasaan tersebut kalau kita ini akan meninggal kapanpun. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah. Dengan mengikuti tuntunan Rasulullah akan menghadirkan kekhusyuan. Keluar dari rumah itu kita sudah berusaha mengikuti tuntunan Rasulullah. Mau datang ke masjid dari rumah, keluar dari rumah itu kita sudah mengikuti tuntunan Rasulullah. Dan mengikuti tuntunan ini dihadirkan di dalam hati, bukan sekedar rutinitas. Jadi ketika ambil air wudu, kita membaca doa, berwudu, niatkan dalam hati mengikuti tata cara wudunya Rasulullah. Selesai berwudu, membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Keluar dari rumah, membaca doa, kemudian menggunakan sendal dengan kaki kanan. Masuk ke masjid, ikuti tuntunan Rasulullah. Insya Allah begitu sampai di tempat sholat, kita akan sholat dengan penuh kekhusyuan. Tapi kalau dari awal sudah enggak sesuai tuntunan Rasulullah, dari awal sudah enggak tahu gimana gerak-geriknya, ya insya Allah susah juga untuk bisa khusyuk. Kata para ulama, untuk bisa khusyuk itu dimulai dari berwudu. Berwudunya juga sudah khusyuk. Jadi kalau ingin ibadahnya terutama sholatnya khusyuk, maka dari berwudunya itu sudah khusyuk. Gimana caranya?
setiap kita berwudu membasuh tangan, membasuh wajah. Ketika membasuh wajah, niatkan, hadirkan dalam hati, ya Allah ampuni, bersihkan dosa-dosa yang ada di penglihatan saya. Ketika wudu itu sudah seperti itu. Jadi wudu tidak langsung wudu begitu, tapi saat wudu membasuh wajah itu sudah berdoa, ya Allah bersihkan pandangan-pandangan saya, bersihkan wajah saya, bersihkan pendengaran saya. Begitu membasuh tangan, ya Allah bersihkan dosa yang ada di tangan saya. Membasuh kaki, bersihkan ya Allah dosa yang ada di kaki saya. Selesai berwudu dia sudah bertobat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai berwudu dia berdoa, Allahumma ini apa? Selesai berwudu membaca Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Selesai berwudu itu sudah bersih dari dosa. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah jadikan saya termasuk orang yang bertobat. Karena dari awal wudu itu dia sudah tobat. Jadi tobatnya sejak wudu. Kemudian jadikan saya termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu, yakin ketika sholat dia sholat dengan penuh kekhusyuan. Allahu a'lam bishawab. Nah, dan tentunya antara keimanan dan kemaksiatan itu mempengaruhi. Kalau kita senantiasa setiap harinya atau setiap waktunya selalu diiringi dengan ketaatan, insya Allah akan mempengaruhi kekhusyuan. Sebaliknya di setiap saatnya kita diiringi dengan dosa dan maksiat, itu pun akan mempengaruhi kekhusyuan. Ya Pak ya? Itu pasti. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan amal soleh, dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Kenapa kita sulit khusyuk? Ya mungkin alasannya karena banyak maksiat yang kita lakukan. Nah ini perlu kita membersihkan dosa. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin cukup sekian ya. Sudah ini semua ini. Atau ada yang bertanya lagi? Terakhir. Sudah ya? Cukup ya? Alhamdulillah. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.